Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel Susanti Amalia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel ini dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang types of question. Bagi teman-teman yang belum melihat part satunya, nanti saya sertakan link di deskripsi ya. Oke, kita lanjut aja atau langsung aja kepada types of question yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah tentang organization, lalu preceding, lalu support, dan analogy. Nah, sebenarnya untuk types of reading comprehension question itu ada 11 ya teman-teman. Untuk poin 1 sampai 7 saya sudah dijelaskan di part sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek part sebelumnya dulu. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Di sini saya sudah menyediakan reading passage ya. Reading passage-nya terdiri dari 3 paragraf karena memang untuk tes itu biasanya terdiri dari 3 atau 4 paragraf. Oke, di sini pertanyaannya adalah which of the following statement best describes the organization of this passage. Berarti di sini ditanyakan adalah the organization ya. Maksud organization di sini adalah bentuk dari pernyataan yang dikeluarkannya, apakah itu berupa comparison and contrast, atau chronological order, atau statement and illustration, atau cause and result. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita harus mengetahui keseluruhan dari reading ini ya, atau dari teks ini. Oke, kita baca aja secara singkat tentang apa. Jadi kita bisa lihat dari setiap paragraf pertamanya dulu aja. Okay, scarce diamonds are more valuable than the clusters of smaller crystals known as Bort and Carbonado. Berarti di sini menceritakan tentang scarce. Scarce itu adalah langka ya, berarti diamond atau berlian yang langka ya, yang lebih valuable atau bernilai lebih daripada kristal yang kecil yang disebut dengan Bort dan Carbonado. Oke, di sini paragraf pertama menjelaskan tentang itu ya, berarti tentang berlian yang langka. Oke, paragraf selanjutnya. Diamonds are found in diamondiferous earth that is located in both open air pits and underground mines ya. Berarti di sini berliannya itu ditemukan di bagian diamondiferous earth yang terdiri atau yang berada di open air pits and underground mines ya. Jadi di bawah gitu, tambang gitu ya. Oke, berarti masih berkaitan tentang diamond ya gini. Apakah comparison and contrast? Di sini apakah ada perbandingan? Belum ya, kita lihat di paragraf selanjutnya. All diamonds have a natural line of a cleavage along which they may be split, and it is essential to split them before they are cut and polished. Berarti di sini menceritakan tentang ini memotong dan memoles si diamonds. Berarti di sini nggak ada tuh comparison and contrastnya ya, karena nggak ada dua hal yang dibandingkan. Oke, berarti yang ini poin A no. Sekarang poin B, chronological order. Apakah di sini ada proses secara kronologi gitu tentang suatu kejadian? Tidak ya, tidak. Oke, berarti antara C atau D. Nah, untuk C, statement and illustration, oke, kita bisa lihat atau cause and result, ada hasilnya gitu ya. Dan di sini yang paling tepat adalah statement dan illustration, karena di statement yang awal itu tentang menceritakan diamond yang langka, dan di paragraf selanjutnya menceritakan tentang diamond itu. Berarti yang ini yang paling tepat adalah statement and illustration. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menentukan organization dari sebuah teks ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Which of the following most probably was the subject of the paragraph preceding in the passage? Nah, di sini tentang ini preceding ya, berarti menceritakan apa sih yang paragraf itu gitu ya, yang kemungkinan yang subjek yang diceritakan sebelumnya gitu. Nah, karena di sini tuh ada preceding the passage. Oke, apakah A discussion of scarce diamonds, atau B discussion of Bort and Carbonado, atau C a discussion of the various colors of diamonds, atau D a discussion of mean of mining diamonds. Oke, kita bisa lihat ya dari kita karena ini yang ditanyakannya kira-kira sebelumnya, kalau misalkan ada paragraf sebelumnya itu menceritakan tentang apa gitu. Ini pertanyaan tentang preceding ya. Preceding itu kan sebelumnya gitu ya, atau yang mendahuluinya. Nah, karena dalam paragraf pertama atau dari first sentence paragraf pertama itu menyertakan ada compare ya, komparasi antara scarce diamonds dan juga crystal, smaller crystal. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di sini yang muncul atau yang kira-kira muncul adalah tentang discussion of Bort and Carbonado. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, mungkin di sini teman-teman masih bingung untuk cara menentukan paragraph preceding, tapi kalau misalkan teman-teman sering membaca atau misalkan mendapatkan soal-soal yang seperti ini, insya Allah bisa langsung mengetahui ya. Selalu ingat bahwa yang ditanyakan kalau misalkan tentang preceding itu berarti sebelumnya, berarti kira-kira sebelumnya tuh paragraf apa yang tepat itu tentang apa gitu. Nah, karena di teks ini untuk di first paragraph dan first sentence-nya adalah menceritakan komparasi antara scarce diamond dan crystal, berarti sebelumnya itu adalah discussion of Bort and Carbonado. Nah, itu harus berupa kesimpulan dari kita aja ya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang yang hot gitu ya, high order thinking skills gitu. Oke, next. Which of the following statements is best supported by this passage? Ya, jadi statement di sini mana yang paling tepat yang mendukung yang terkait dari teks tersebut? Apakah A, the value of diamonds is large part dependent on the way it is prepared, atau B, the natural cleavage will determine the value of the diamonds, C, translucent and transparent diamond are considered the most valuable, D, diamonds have been valued by people ever since they were discovered. Nah, yang mana statement di sini yang paling mendukung dari teks tersebut? Nah, seperti kita tahu tadi semuanya ini bisa saja benar, tapi yang dicari adalah yang paling tepat, yang mendukung. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus benar-benar menyimpulkan mana di sini yang paling dibicarakan ya, atau yang paling penting dalam menyiapkan si diamond ini. Oke. Untuk paragraf yang pertama itu kan tentang scarce diamond. Yang kedua, bahwa diamond itu ditemukan ya, berarti tempatnya atau letaknya. Nah, berarti selanjutnya adalah di sini kalimat paragraf yang ketiga. Jadi di sini is essential to split them before they are cut and polished. Berarti di sini cara untuk membentuk si diamond ini. Berarti yang paling benar statement yang mendukung dari teks di sini adalah yang the value of the diamond is large part dependent on the way it is prepared. Jadi ini semacam kesimpulan ya, bahwa nilai dari si berlian itu punya bagian yang penting tergantung dari bagaimana disiapkannya gitu. Nah, di sini karena di sini tuh dijelaskan bahwa diamond yang ada di underground lalu harus di split, nah sebelum dipotong dan dipolis. Nah, itu berarti kan ada nilai tersendiri dari si diamond ini ya. Oke.
Selanjutnya ini adalah tentang support ya, berarti yang mendukung dari passage ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini juga teman-teman harus bisa menyimpulkan lagi nih teks-teksnya secara umum gitu, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. Oke, selanjutnya, the relation between the cleavage and translucence of a diamond is most similar to the relationship between the style of an automobile and its bla bla bla. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang seperti ini tuh sangat langka sih sebenarnya ya untuk pertanyaan seperti ini. Ini salah satu pertanyaan yang bersifat analogi. Berarti kita harus bisa membayangkan gitu ya. Nah, pertanyaan di sini adalah tentang hubungan antara the cleavage and translucence of a diamond. Itu sama dengan hubungan antara style of an automobile and its. Nah, yang mana nih? Kalau diamond itu tentang cleavage and translucent, kalau automobile itu berarti berkaitan dengan apa ya. Nah, kita harus tahu nih, kalau translucent means the ability to see through on a object. Berarti kalau translucent di sini kan bisa apa namanya ya, transparan gitu, saking sangat jernihnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan dikaitkan dengan automobile, nah itu berarti apa? Yang benar adalah apakah color, size, price, and atau speed. Oke, yang benar adalah tentang color ya, karena translucent di sini jadi seolah-olah itu transparan, berarti diamond yang atau berlian yang sangat bagus itu adalah yang sangat terang gitu atau sangat translucent gitu. Jadi sangat bisa memantulkan cahaya, biasanya itu seperti itu. Nah, berarti berkaitan dengan colornya atau warnanya. Oke, nah ini adalah bentuk pertanyaan yang bersifat analogi, tapi bentuk pertanyaan ini sangat jarang sih ditemukan ya. Tapi teman-teman harus mengetahui, nanti ketika ada yang menemukan soal seperti ini, teman-teman bisa menjawabnya. Oke teman-teman, terima kasih. Itu sudah saya bahas dari 11 poin tentang types of question. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ke teman-teman lainnya supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.